Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya kemudian memimpin berdoa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa ini Allah memudahkan kita dalam pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak, untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, hari ini semuanya berangkat ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang makna infak. Dilihat di layar. Kemarin kita sudah membahas tentang infak secara bahasa dan infak secara istilah. Coba Mbak Caca, infak secara bahasa dibaca artinya apa? Kemudian infak secara istilah, Mbak
yang tahu dari ketentuan infak? Apa saja ketentuannya? Ada yang tahu? Ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang ketentuan infak, yang dimana infak itu di situ dibagi menjadi bermacam-macam hukumnya. Nah, dengan pelajaran ini diharapkan para siswa nanti bisa mengetahui hukum-hukum infak di dalam kehidupan sehari-hari. Infak ini termasuk hukumnya apa, infak ini termasuk hukumnya apa, dan hikmahnya kita bisa membedakan mana yang menjadi infak wajib, mana yang menjadi infak sunnah, dan menjadi infak yang lainnya. Sebelumnya, Ustaz kasih cerita, dengarkan, Mbak, fokus. Dulu Rasulullah SAW selalu memberikan infak kepada seorang yang dikatakan tidak normal, buta. Setiap hari datang ke pasar, mendatangi seorang buta, orang Yahudi, kemudian setiap hari menyuapi. Rasulullah menyuapi orang Yahudi yang buta lagi. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Wahai fulan, wahai bapak, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad SAW? Jawabnya gimana? Muhammad itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Muhammad itu adalah orang pendusta. Kemudian Nabi Muhammad tetap menyuapi si kakek tersebut. Berhari-hari Rasulullah memberikan makanan setiap hari seperti itu dalam rangka infak, dalam rangka memberikan sesuatu yang dia miliki untuk orang lain. Ketika itu tibalah saatnya Rasulullah wafat, dan sahabat sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pengen mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Datang ke pasar, menemui si kakek tua yang sudah buta itu, kemudian disuapi. Kemudian kakek tua itu ngomong, wahai fulan, kamu siapa? Kok tidak seperti yang biasanya? Biasanya yang menyuapi saya orangnya lembut, orangnya baik hati, orangnya ramah. Sekarang kok berbeda sekali. Kemudian sahabat Nabi mengatakan apa? Wahai kakek, ketahuilah, yang setiap hari menyuapi bapak, yang setiap hari menyuapi Anda, itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sang kakek tadi terenyuh. Betul itu Rasulullah? Iya. Ada apa kakek? Setiap dia menyuapi saya, kemudian saya ditanya tentang Rasulullah, saya selalu menjelek-jelekkan, tetapi Rasulullah tidak pernah marah. Mengenai apa? Kakek tadi merasa hatinya terbuka, ya, masuk Islam. Itulah dakwah sekalian juga Rasulullah mempraktikkan infak lain. Maka dalam kehidupan sehari-hari infak itu perlu kita lakukan untuk menjadikan harta kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam pelajaran yang selanjutnya, yaitu kita masuk di sini ketentuan infak. Coba Mbak Bila dibaca hukum infak. Itu di buku ada. Nah, dibaca. Ya keras. Ya, hukum infaknya saja. Hukum infak, dilihat. Hukum memberikan infak, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Nah, memberikan infak itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik di antara kita. Di sini kalau kita bisa memberikan hal-hal yang baik yang kita miliki, inilah menjadi kunci kebaikan dan kualitas seseorang. Ya, jadi hukum infak itu adalah kita disuruh untuk memberikan sesuatu yang terbaik di antara apa-apa yang kita miliki. Sekarang kita lanjut di sini. Macam-macam hukum infak sebagaimana yang sudah kita tampilkan di layar, bahwa hukum infak itu dibagi menjadi 4. Coba dibaca apa saja? 1. Infak wajib. 2. Infak sunnah.
berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya. Sekarang Mbak Kinasi, infak haram itu apa? Infak haram berarti haram untuk mengeluarkannya. Berarti kita tahu ya, hari ini kita belajar tentang macam-macam hukum infak. Ada berapa anak macam hukum infak? Satu, infak wajib. Dua, infak sunnah. Tiga, infak mubah. Empat, infak haram. Sekarang kita sudah baca tadi ya, teman-teman baca di antara kalian. Kalau infak wajib itu berarti hukumnya wajib. Infak sunnah hukumnya sunnah. Infak mubah hukumnya mubah atau boleh-boleh saja. Kemudian infak haram itu infak yang diharamkan oleh Allah untuk dikeluarkan. Nah, sebelum kita masuk kelanjutannya, Ustaz akan menanya dulu sedalam apa pemahaman kalian tentang hukum-hukum dari macam-macam infak ini. Coba Ustaz sekarang tanya di antara kalian, adakah yang sudah punya bayangan contoh dari infak wajib? Membayar zakat. Apalagi? Membayar mahar pengantin, ya betul. Menafkahi istri juga wajib. Menafkahi istri yang dalam masa waktu iddah. Sekarang Ustaz akan bertanya, kira-kira contoh dari infak haram itu apa sih? Infaknya orang non-muslim, ya? Ya, infak bukan karena Allah. Ada nggak di antara saudara kita yang kadang-kadang infak itu bukan karena Allah? Ada nggak? Ada nggak? Ada banyak. Si fulan didatangi Pak panitia takmir masjid, Mas, nanti saya infak 100 ya, tapi tolong nama saya ditulis paling atas. Karena saya infak paling banyak ya, temennya ada 50, 40, 10, saya 100 sendiri ditulis paling atas. Boleh nggak? Tidak boleh. Infak karena Allah itu yang dibolehkan. Tapi kalau infak karena manusia, infak karena selain Allah, maka menjadi infak haram. Yuk, sekarang kita lanjut contoh-contohnya. Kita akan berlanjut ke contoh dari macam-macam infak. Kita ulangi lagi biar kalian tidak salah paham. Macam-macam hukum infak ada berapa? 1. Infak wajib. 2. Infak sunnah. 3. Infak mubah. 4. Infak haram. Sekarang kita lihat di layar sudah Ustaz tampilkan. Di situ ada contoh-contoh dari berbagai macam hukum infak. Yang pertama adalah infak wajib. Infak wajib itu contoh di sini adalah membayar zakat. Ada yang tahu membayar zakat kapan waktunya? Selama di waktu kapan? Di bulan Ramadan. Sebelum Idul Fitri. Besarannya berapa? Besarannya infak. Zakat 2,5 kilogram. Siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah? Fakir miskin. Du'afa, zakat ini sama saja. Berarti siapa? Anak yatim. Kemudian mu'alaf. Apalagi? Fisabilillah. Kemudian ada gorim itu orang yang punya tanggung hutang. Di sana sini punya hutang. Ya. Jadi membayar zakat itu wajib. Makanya kalau kalian lihat di kampung-kampung itu, kalau ada panitia zakat menarik zakat itu kan semua anggota keluarga ditarik semua dari anak yang masih balita. Karena apa? Semua manusia yang lahir sebelum Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun dia dibayarkan oleh keluarga. Ini zakat fitrah itu wajib. Kemudian membayar mahar pengantin itu wajib atau sunnah? Wajib. Kalian ini kan besok gede-gede kan akan jadi mantan kan? Siapa yang nggak mau jadi mantan aja?
meminta mahar yang paling murah, meringankan pengantin laki-laki. Tapi bagi laki-laki karena dia gentle harus memilih mahar itu yang paling mahal, paling mewah. Nah, tapi kalau nggak mampu ya nggak usah. Mosok memberikan mahar kepada calon pengantin dimampu-mampukan untuk mobil kredit dibawa ke rumah. Ini loh dok, maharku untukmu sebuah mobil. Setelah akad nikah, saya terima nikahnya. 2 hari kemudian ada orang datang tok, mas, mobilku balik dikit, ini nyilih lah. Nah, itu namanya pengen memberikan mahar yang baik tapi tidak mampu dengan cara gengsi, nggak boleh. Kalau nggak mampu ya sudah semampunya. Ini wajib, karena wajib itu harus dilakukan. Kalau nggak ada maharnya gimana? Kamu mau dinikahi sama orang nggak dikasih mahar? Tak dikasih mahar hanya apa ya? Seplastik bakwan. Mau nggak? Mau kan ya? Mahar itu wajib, makanya nanti bagi wanita adalah meminta yang paling murah. Kalau yang laki-laki sebisa mungkin yang termahal. Lanjut. Infak wajib yang ketiga contohnya adalah menafkahi istri. Ustaz punya istri, itu wajib Ustaz nafkahi. Kasih uang setiap hari. Di berapa besarannya? 1 juta kalau bisa. Kalau nggak bisa seadanya. Kan itu yang penting, kewajiban itu dipenuhi. Memberikan uang kepada istri, kepada anak itu kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang kepala rumah tangga. Nih kalian besok boleh menuntut. Kalau setiap hari nggak dikasih uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga, harus kita, karena ini kewajiban ya. Yang keempat, macam-macam hukum infak. Yang keempat adalah contohnya dari infak wajib, menafkahi istri yang ditalak dan masih pada waktu iddah. Maksudnya tahu nggak? Tidak. Nggak tahu. Kan ada suami istri yang menikah, kemudian cerai, berpisah. Pertama berdua gandengan, kemudian berpisah. Nah, ketika masa iddah masih masa tunggu, itu si suami tetap wajib menafkahi istri. Kalau iddahnya orang hamil itu kan sampai melahirkan. Ada wanita dicerai sama suaminya, tapi dia hamil, maka sampai melahirkan baru boleh dicerai. Masa iddah itulah yang harus tetap diberi nafkah. Kalau dia haid sampai suci, nah seperti itu ya. Makanya ada aturan-aturan dalam Islam. Lanjut. Contoh infak sunnah. Yang pertama apa? Dibaca yuk. Contoh dari infak sunnah. Infak untuk perjuangan di jalan Allah. Infak untuk perjuangan di jalan Allah. 2. Yang ketiga. Infak untuk menolong musibah. Nah, ini kan masih umum semua kan? Coba sekarang Ustaz preteli satu-satu. Infak untuk perjuangan di jalan Allah itu contohnya apa? Kan masih umum itu. Bangun masjid, apa lagi? Panti asuhan, pondok. Kalau membiayai anak-anak untuk sekolah kira-kira termasuk enggak? Ada anak yang kurang mampu di daerahnya kemudian dibayari semua, masuk enggak? Termasuk. Membiayai pendidikan termasuk dari infak sunnah yang berbentuk perjuangan di jalan Allah. Kalau yang kedua, apa itu? Infak untuk kepentingan umum. Infak untuk kepentingan umum, contohnya apa? Yo, infak untuk kepentingan umum. Yo, apa? Infak untuk kepentingan umum. Yo, infak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu bentuknya umum. Membuat jalan, membuat WC umum, membuat jembatan, apalagi? Membuat rumah inap. Rumah inap kan ada di kampung, mungkin ada kepala desa yang kreatif buat rumah inap. Setiap pengunjung dari luar daerah kalau mau menginap harus di rumah inap, nggak boleh di rumah warga. Nah, boleh. Kemudian yang ketiga, infak
Sunnah itu bentuknya apa? Ya kalau kita punya uang lebih boleh kita kasihkan ke infak-infak itu bentuknya. Kalau kita mepet nggak punya adanya hanya untuk buat makan, ya kita nggak kasih nggak apa-apa, ya. Jangan sampai keliru. Jadi infak itu ada macam-macamnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan sampai infak yang sunnah kalian penting-pentingnya, wah ini bangun masjid, ini infak berpahala besar. Kamu kasihkan semua, padahal besok untuk makan aja nggak punya. Ini namanya kan keliru. Infak yang sunnah itu ya kalau kita mampu kita berikan. Kalau kita memang belum mampu, tidak mengeluarkan tidak apa-apa. Tetapi yang wajib tadi yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, infak mubah. Infak mubah itu bentuknya boleh-boleh saja. Kalau sunnah itu kan dilakukan mendapatkan apa-apa yuk? Kalau sunnah dilakukan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak dosa. Lah kalau mubah itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh itu yuk belum ada nilai sunnahnya. Contohnya gini, saya kok punya teman setiap hari itu baik sama saya. Saya pas nulis dituliskan. Saya pas baru nyapu dibantu nyapu. Saya kasih hadiah, kebetulan baru jalan-jalan pergi ke suatu daerah, kemudian pulang-pulang nggak oleh-oleh, dikasih hadiah sama teman itu. Nah ini boleh-boleh saja. Nanti boleh-boleh saja itu ya memberikan lebih baik, tidak memberikan juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua hibah. Hibah itu apa dulu? Hibah itu apa dulu? Hibah itu pemberian berbentuk barang. Contohnya, Mbak Bila ini kan orang kaya. OKB, apa itu OKB? Orang kaya baru. Karena orang kaya baru punya teman yang setia, bestie. Apa? Bestie. Akhirnya apa? Motor-motor yang tidak terpakai karena punya motor 5, yang dipakai cuma 1, yang 4 itu dihibahkan kepada teman-temannya. Wis, lo punya motor pirang-pirang unit dipakai, itu namanya hibah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui ini yang terakhir adalah infak haram. Infak haram itu sebagaimana tadi yang sudah dibaca, mengeluarkannya pun hukumnya haram. Contohnya apa? Yang mengeluarkan infak tapi diharamkan. Infak orang muslim untuk menghalangi syariat Islam. Contohnya apa yo? Infak non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Contohnya apa yo? Masa tidak bisa? Harus bisa. Kalian anak pintar, ayo. Contoh menghalangi syiar Islam itu gimana? Contohnya? Menghalangi syiar Islam. Contohnya gini, ada orang non muslim yang kaya kebetulan di kampung. Waktunya ngaji, waktunya maghrib, sholat maghrib, dia kumpulkan pemuda. Anak-anak, kita pergi ke kafe itu, kita makan-makan di situ. Tapi waktunya dia pasti waktu maghrib sampai isya. Biar apa? Sengaja biar orang anak-anak Islam itu nanti tidak sholat, lupa dari melakukan sholat. Itu namanya nggak boleh, haram hukumnya. Ataupun memberikan dana tapi digunakan untuk menjadikan apa syariat Islam itu tidak dijalankan. Contohnya apa? Mungkin kita duit belum, tak kasih kan mau, tapi nggak usah sholat. Sekali tidak sholat 10.000. Gimana mau enggak? Jadi kalau kamu sehari sholatnya 5 kali, kemudian kamu tinggalkan itu semua 5 sholat itu, kamu dapat 50.000. Mau enggak? Nah itu namanya infak non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Nah, kemudian yang kedua, infak bukan karena Allah. Jadinya apa kalau infak bukan karena Allah? Infak tapi biar dikatakan orang dermawan. Infak biar dikira orang Kaya. Infak agar namanya disanjung-sanjung di desanya. Itu jadinya apa? Uangnya mubazir kan? Karena apa? Tidak karena Allah dan tidak diterima oleh
ini ya. Jadi hari ini anak-anak kita membahas tentang macam-macam hukum infak. Berdasarkan nomornya. Kita ulangi lagi. Infak ada beberapa macam contoh hukumnya ya. Yang pertama adalah infak wajib, dua, infak sunnah, tiga, infak mubah, empat, infak haram. infak sunnah itu kalau kita lakukan boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita tidak melakukan boleh tidak? Boleh. Karena hanya sekedar sunnah. Kalau infak wajib, kalau kita tinggalkan boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh kita tinggalkan? Karena wajib itu definisinya jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan Dosa. Ada yang suka dosa? Tidak. Tidak suka? Tidak. Kalau tidak suka dosa berarti lakukanlah kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu. Di sini infak itu punya 4 rukun. Rukun itu yang harus ada. Kalau dia hilang, nggak jadi. Contohnya ini, meja ini punya kaki berapa? 4. Ini namanya rukun meja. Kalau kira-kira salah satu dari kaki meja hilang, sempurna nggak meja ini? Hilang. Sama dengan infak. Infak itu punya rukun. Satu adalah pemberi infak, 2 penerima infak, 3 barang yang diinfakkan, 4 penyerahan atau ijab kabul. 4-4-nya ini harus ada. Masuk orang pengen infak, 4 ini hilang 1. Yang memberi hilang. Kira-kira apa? Di masjid diumumkan, anak-anak kita akan mendapatkan infak dari seorang yang kaya raya. Dan kita akan mendapatkan satu anak itu senilai 100.000 rupiah. Ketika sudah diumumkan, yang memberi infak pokoknya tidak ada, sudah kabur ke Jakarta. Kira-kira jadi tidak itu? Nah, tidak jadi karena rukunnya hilang. Ataupun yang kedua, sing anu dikit itu rano. Bawa uang 1 kantong tebal, ketika mau dibagikan loh, ya kok kosong kelasnya enggak ada orang. Yang dibagi siapa nggak jadi infaknya. Yang ketiga barangnya. Datang bawa ke masjid, kemudian ngomong sama tamir masjidnya, Pak, saya pengen infak beras 1 ton untuk jamaah masjid yang ada di sini. Ketika jamaah masjid sudah gembira, tamir masjidnya sudah meminta berasnya, ternyata dia nggak bawa beras. Dia ngomong-ngomong tok, barangnya ora ono. Jadi nggak infaknya? Nggak jadi karena rukunnya hilang. Yang ketiga ijab kabul. Akadnya itu bagaimana harus ada. Memberikan itu harus akadnya nih. Bisa ikatkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, jadi kita harus tahu rukun infak ada berapa? Ini 2 tambah 1 Pemberi infak, infak, 2 penerima infak, 3 barang yang diinfakkan, yang keempat penyerahan. penyerahan atau ijab kabul. Kalau salah satu di antara 4 ini hilang, bisakah atau sempurnakah infak itu? Tidak. Rukun itu harus ada, harus sempurna. Seperti contoh tadi Ustaz, bayangkan Ustaz, ilustrasikan meja. Meja itu punya kaki 4, anggaplah itu rukunnya. Kalau kaki itu hilang 2, meja nggak bisa berdiri. Kalau rukun hilang 1, dia bisa berdiri tapi tidak seimbang. Nah, kalau 4-4-nya hilang, gimana? Nah, tambah fatal. Makanya rukun itu harus ada dan harus kalian tahu rukun-rukunnya dihafal. 1 pemberi infak, 2 yang menerima infak, 3 barang yang diinfakkan, 4 penyerahan atau ijab kabulnya. Ini ya, ini. Kemudian selanjutnya adalah syarat infak. Syarat infak itu ada 2. 1 syarat orangnya yang memberikan, 2 syarat barang
memiliki harga berlebih. 2. Ikhlas karena Allah. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Berarti ada 4 ya syaratnya pemberi itu. 1. Orang yang memberi infak itu adalah orang yang hartanya berlebih. Kira-kira kalau ada orang yang kekurangan itu bisa nggak memberi infak? Gimana caranya? Dia uangnya pas-pasan buat beli beras, sayurnya belum dapat, tempenya belum dapat, minyaknya belum dapat, malah dia ingin infak sama orang-orang kan mustahil. Nah ini kan syaratnya itu adalah orang yang memberi infak itu dia punya harta lebih. Minimal kalau kebutuhan sehari itu 50.000, dia punya uang 60.000 yang 10.000 buat infak. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Ya nih, biasanya di mak-mak di kampung-kampung itu infaknya bukan karena Allah. Wah, aku berjalan-jalan, bergiling-giling, mosok tanggaku ora tak kei jajan, aku ya ora terkenal wong sugih ya. Nah, ini namanya infaknya sudah tidak karena Allah. Karena apa? Ben ketok sugih, ben ketok kaya, ben ketok dermawan, berjalan-jalan di utang-utang tangganya sing duwe, gemborong jajanan dibagikan tetangganya. Ini nggak boleh. Harus ikhlas karena Allah. Kalau kita punya kasihkan, kalau nggak punya ya kita sabar. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut pemberian. Maksudnya apa ini coba? Infak itu syaratnya tidak boleh menyebutkan pemberian. Maksudnya gimana ya? Ayo maksudnya gimana? Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tidak memamerkan. jangan disebut-sebutkan. Contohnya ini, saya diberi botol nama Mbak Naya. Kemudian ketika dia kumpul sama temannya, dia ngomong terus, "Loh, Ustadz lo kalau minum pakai botol yang saya beri. Apa botolnya? Jos kan botolnya." Itu namanya menyebut-nyebut pemberian. Jadinya apa? Seakan-akan yang dia berikan itu biar dikenal orang banyak. Membangun apa ini namanya kalau masjid artinya ada namanya itu kubah ya kan? Nyumbang kubah masjid. Setiap jalan lewat masjid itu sama temannya, nek lewat ini ojo lali ya. Ngadep ke kiri. Ono apa? Kubah itu aku sing nyumbang. Enggak boleh menyebut-nyebutkan pemberian ataupun mungkin apalagi kita memberikan apa ya? Memberikan uang untuk umum tadi, uang umum tadi untuk keperluan umum, buat WC umum di kampung. Pas acara RT 6, acara di rumah RT ataupun di kelurahan ngomong, wah ini Pak, kalau saya tidak nyumbang WC umum, itu mungkin warga sini kalau BAB itu kesulitan karena tidak ada WC di kampung ini. Nah, ini nggak boleh menyebut-nyebut pemberian. Kata Rasul kalau kita infak itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ngarep tangan kanan itu di depan, tangan kiri diumpetke. Dalam artian apa? Jangan sampai tangan kiri aja tahu kalau yang tangan kanan itu memberi. Artinya apa? Kalau kita infak itu sudah biarlah berlalu, nggak usah disebut-sebut, nggak usah diungkit-ungkit, itu kebaikan kita. Kemudian yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerima. Ini nggak boleh. Di samping menyebut-nyebutnya, yang kedua menyakiti hati penerima. Maksudnya apa? Hati penerimanya kok disakiti, ditojo-tojo? Enggak. Contohnya gini. Ada seorang dermawan di suatu kampung, dia memberikan bantuan kepada fakir miskin yang ada di kampungnya. Kemudian setelah dia memberikan infaknya itu dia ngomong, "Kowe lho rata infak, kamu kalau tidak saya beri infak, mungkin kamu hari ini nggak bisa makan. Loh, kamu kalau nggak tak kasih modal, mungkin kamu sekarang hidup gelandangan di pinggir jalan, kamu hidup di bawah kolong jembatan." Itu menyakitkan enggak? Menyakitkan. Atau memberi uang, tak kasih uang infak jajan, pokoknya nggak punya uang, kamu itu orang miskin, perlu disantuni, perlu dikasih kasihan. Nah, ini nggak boleh menyakiti hati penerima, nggak boleh. Coba biar kita paham, dibaca bareng-bareng ya. Syarat pemberi infak 1, 2, 3. Syarat pemberi
Kemudian sekarang kita lanjut ke syarat orang yang diberi infak. Ada syaratnya. Enggak terus setiap orang harus minta-minta, saya dikasih dong, saya dikasih dong. Ada syaratnya orang yang mendapatkan infak itu yang diberi. Satu, ada di dunia ketika diberi. Paham maksudnya? Piye jalan maksudnya? Ya ketika dia diberi itu ada orangnya, sudah lahir di dunia, ojo janin dikasih infak, enggak. Kemudian yang kedua balik dan sehat jasmani rohani, sudah dewasa, sudah balik, kemudian sehat jasmani rohani, tidak orang gila, kasih infak. Nah, ini enggak boleh. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ketentuan infak, baik itu hukum macam-macam hukum infak, kemudian rukun infak dan syarat infak. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita sebelum Ustaz tutup, Ustaz ulangi kembali materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Sekarang kita mereview ya, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan. Coba disebutkan lagi. Macam-macam hukum infak ada berapa? Satu. Infak wajib. Dua. Infak sunnah. Tiga. Infak mubah. Empat. Infak haram. Nah, sekarang rukun infak ada berapa? 4. Sebutkan rukun infak. Satu. Pemberi infak. Dua. Penerima infak. Tiga. Barang yang diinfakkan. Empat. Penyerahan. Mengucap kabul. Inti dari pembelajaran hari ini adalah macam hukum infak ada 3, wajib, sunnah, mubah, kemudian haram. Tahu contohnya tadi ada membiayakan termasuk wajib, memberikan mahar termasuk wajib, yang sunnah memberikan hartanya kita di jalan Allah untuk kepentingan umum dan lain sebagainya. Yang mubah itu memberikan hadiah, memberikan hibah kepada teman kita. Kemudian yang terakhir infak haram itu adalah seperti non muslim yang memberikan uangnya untuk agar syiar Islam di muka bumi ini tidak berjalan. Kemudian yang kedua, orang yang infak tapi tidak pernah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapnya adalah manusia. Dia infak karena manusia. Ini yang kita pelajari. Kemudian syaratnya ada rukun dulu. Rukun infak ada 4. 1. Pemberi infak, orang yang memberi harus ada. Kemudian yang kedua, yang diberi juga harus sudah ada. Yang ketiga, barangnya harus ada. Yang keempat, ijab qabul, penyerahannya harus diucapkan. Kemudian syaratnya orang yang berinfak itu satu, berlebih uangnya, hartanya berlebih, tidak kekurangan, tidak menyebut-nyebut pemberian, ikhlas karena Allah. Kemudian tidak menyakiti hati si penerima. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan pelajaran ini kalian dapatkan dan kalian amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat sampai hari tua kalian. Yuk, sebelum kita akhiri, tetap semangat dalam belajar, tetap berbuat baik, lebih-lebih kalau punya harta jangan lupa menyisihkan hartanya untuk infak di jalan Allah. Yuk, ketua kelasnya dirapikan kelasnya, kemudian disiapkan